Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya dimanapun kita berada. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tema 2G, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menceritakan isi fabel dan mengenal kata sapaan. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, alangkah baiknya sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita menampungkan tangan dan menundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Semoga dengan kita berdoa, apa yang kita pelajari hari ini bisa diresap oleh hati dan pikiran antum semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu menceritakan isi fabel. Yang kedua, siswa mengetahui kata sapaan. Yang ketiga, siswa mengetahui apa saja bentuk dari kata sapaan. Nah, anak-anak ustazah, bagaimana sih menceritakan isi fabel itu? Fabel itu merupakan cerita fiksi atau cerita hayalan. Sebelum kita menceritakan isi fabel, sebaiknya antum harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Misalnya mengetahui tokoh dan peristiwa yang terdapat dalam cerita fabel tersebut. Tokoh dalam fabel adalah hewan yang memiliki karakter yang sama seperti manusia. Oke anak-anak ustazah, sekarang coba antum simak cerita fabel berikut ini. Puba, ayo kita ke hutan untuk mencari makan. Sebentar lagi musim dingin akan datang. Aku khawatir nanti makanan akan tersisa sedikit di hutan, ucap Bana si kera. Nanti saja aku mencarinya, aku masih mengantuk, jawab Puba si beruang. Bana pun meninggalkan sahabatnya dan pergi ke hutan sendiri. Dari cerita Puba si beruang dan Bana si kera, maka kita dapat menceritakan kembali isi fabel tersebut bahwa musim dingin akan segera datang. Bana dan Puba harus segera ke hutan untuk mencari makan. Namun Puba tidak pergi ke hutan. Akhirnya Bana yang sendiri pergi ke hutan. Nah, anak-anak ustazah, antum pasti pernah membaca cerita fabel atau cerita hewan berdasarkan gambar. Nah, biasanya cerita fabel yang dilengkapi dengan gambar itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam cerita fabel yang bergambar tersebut. Yang pertama, gambar hewan yang terdapat di dalam gambar. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Yang ketiga, ekspresi atau raut wajah hewan yang ada di dalam gambar. Yang keempat, urutan cerita sesuai dengan gambar. Nah, berikut ini adalah contoh membuat kalimat berdasarkan gambar. Nah, dari gambar tersebut kita dapat membuat kalimat. Yang pertama, dengan wajah senang, monyet membawa pisang yang ia ambil dari hutan. Yang kedua, monyet begitu bahagia karena ia mendapatkan pisang. Yang ketiga, si monyet telah berhasil mencuri pisang dari kebun Pak Tani. Selanjutnya, kata sapaan di dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang kita ucapkan terdengar lebih sopan. Selanjutnya kita akan mengetahui bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama, nama diri seperti Komeng, Lucy, Siti, dan Dimas. Yang kedua, panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat kita berbicara dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, paman, bibi, kakek, nenek, adik, dan kakak, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, nama gelar atau profesi, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki oleh seseorang.
seperti lurah, dokter, tua, nyonya, polisi, guru, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan seperti peserta, hadirin, penonton, dan lain-lain. Nah, yang Ustazah sebutkan tadi itulah yang dinamakan dengan bentuk kata sapaan. Sekarang ayo perhatikan contoh kata sapaan yang ada dalam cerita fabel. Hai anak kancil yang pintar, sedang apa kamu di sana? Tanya serigala. Nah, kata yang bertulis merah itu adalah kata sapaan. Kemudian, aku hanya mencari rumput segar di sini Tuan Serigala, jawab anak kambing. Nah, tulisan yang bercetak merah di sana juga merupakan kalimat sapaan, yaitu Tuan Serigala. Berikut ini adalah contoh kalimat baru menggunakan kata sapaan. Yang pertama, kata sapaan buaya. Maka kalimat sapaan yang bisa kita buat adalah buaya, bolehkah aku bertanya sesuatu? Nah, contoh yang kedua, kata sapaan teman. Kalimat sapaan yang bisa kita buat adalah terima kasih teman sudah membantu. Selanjutnya, kata sapaan yang ketiga, kata hadirin. Kalimat sapaan yang bisa kita buat, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Nah, anak-anak Ustazah, kata yang bertuliskan warna merah itu adalah kata sapaan. Baiklah anak-anak Ustazah, pada video pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Lain waktu kita lanjutkan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk antum semua. Ustazah sudahi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.